Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari paparan COVID-19 yang sedang dilanda negeri saat ini. Perkenalkan, nama kakak Nur Indasari. Kakak mahasiswa PPL dari Universitas Megariski. Di sini kakak ditugaskan untuk mengajar di kelas kalian, yaitu di kelas 3A. Materi yang kakak bawakan pada hari ini tentang di tema 4, kewajiban dan hakku di sekolah. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran kedua. Nah, di sini kakak akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan membaca teks yang disajikan, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana yang menyatakan permasalahan di sekolah. Yang kedua, dengan mengamati teks, siswa dapat membuat ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah di sekolah dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menceritakan pengalaman menerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, petunjuk bahan ajar yang pertama itu, sebelum kita memulai pelajaran, berdoalah dengan khusyuk setiap akan memulai pembelajaran. Yang kedua, bacalah KD atau kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang ketiga, pelajari setiap materi yang disajikan dengan penuh semangat. Nah, materi di sini ada 2 mata pelajaran. Yang pertama itu PPKN dengan materinya hak dan kewajiban di sekolah. Materi kedua bahasa Indonesia, yaitu ungkapan atau kalimat saran. Nah, PPKN, hak dan kewajiban di sekolah. Kewajiban anak di sekolah diantaranya menaati peraturan. Setiap sekolah pasti punya peraturan. Sebagaimana siswa, kita harus mematuhi peraturan itu. Misalnya, datang tepat waktu, memakai seragam yang sesuai peraturan dan tidak membuat kegaduhan. Yang kedua itu saling menghormati dengan orang tua di sekolah. Di sekolah itu ada guru, staf, dan teman-teman kita yang berbeda kelas. Kita harus saling menghormati satu sama lain, entah dengan guru, staf, dan teman-teman yang ada di kelas lain. Yang ketiga itu menjaga fasilitas sekolah. Kita memang punya hak untuk menggunakan fasilitas milik sekolah seperti lapangan olahraga. Nah, ayo membaca. Sebagai warga sekolah, tentunya harus menjaga lingkungan di sekitar sekolah agar terasa bersih dan nyaman. Usaha apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekolah kita? Banyak bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekolah kita tetap bersih, asri, dan nyaman. Kita harus membiasakan membuang sampah pada tong sampah, menyirami tanaman di taman sekolah, menata rapi bangku-bangku di kelas, dan membersihkan papan tulis agar terlihat rapi dan masih banyak sekali. Dalam menjaga lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Selain siswa, guru juga berperan dalam pemeliharaan dan perwujudan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Kondisi demikian akan melahirkan siswa yang cerdas, bermutu, berwawasan lingkungan, serta mampu menerapkan sikap cinta dan peduli lingkungannya di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, amati kembali teks sekolah yang indah dan rapi. Yang kedua itu bacakan kalimat-kalimat saran yang kamu tentukan dan sampaikan dengan suara nyaring.
Di sini pengertian dari kalimat saran adalah kalimat yang isinya pendapat atau anjuran dari si pemberi saran kepada orang yang diberi saran untuk dipertimbangkan hendak dilakukan atau tidak. Kalimat saran biasanya disampaikan dengan menggunakan kata-kata seperti sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, lebih baik, semestinya. Nah, contoh kalimat saran. Sebaiknya kita sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Yang kedua itu, seharusnya kita membawa payung untuk berjaga-jaga. Yang ketiga, ada baiknya kita belajar untuk merapikan tempat tidur sendiri. Yang keempat, lebih baik kita mengerjakan PR bersama-sama supaya bisa berdiskusi. Semestinya jangan tidur terlalu malam karena tidak baik untuk kesehatan. Nah, itulah paparan materi yang kakak sampaikan. Di sini ada soal evaluasi. Kakak harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik ya. Soal evaluasi di sini ada 5 nomor. Yang pertama itu, apakah yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Yang kedua, sebutkan 3 hak siswa di sekolah. Yang keempat, sebutkan 3 kewajiban siswa di sekolah. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan kalimat saran? Dan yang kelima itu, buatlah 3 contoh ungkapan atau kalimat saran. Nah, soal yang terakhir itu kakak bacakan dulu isi bacaannya. Cermatilah isi bacaan di bawah ini. Kita harus membiasakan membuang sampah pada tong sampah, menyirami tanaman di taman sekolah, menata rapi bangku-bangku di kelas, dan membersihkan papan tulis agar terlihat rapi, menanam pohon di sekitar sekolah dengan rapi, dan masih banyak sekali. Dalam menjaga lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah. Nah, dari bacaan teks di atas, temukanlah kata saran pada bacaan tersebut. Nah, itulah paparan materi yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Semoga kalian dapat mengerti ya, dan jangan lupa kalian harus mengerjakan tugasnya dengan baik. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.